Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadaeli, NPM 211305317. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait keterampilan menulis. Yang pertama adalah latar belakang. Menulis merupakan suatu proses yang kemampuan pelaksanaan dan hasilnya diperoleh secara bertahap, di mana memiliki makna untuk menghasilkan tulisan yang baik. Umumnya orang melakukannya berkali-kali. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis adalah suatu kegiatan yang kompleks sebab penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisan serta menuangkannya dalam beragam bahasa tulis. Menulis dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan menggairahkan apabila sesuatu yang memenuhi pikiran kita dapat kita luapkan melalui sebuah bentuk tulisan. Selanjutnya adalah pengertian. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur. Yang pertama adalah penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Menulis merupakan sebuah proses kreatif, menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, ataupun menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Istilah menulis sering melekat pada proses kreatif yang berjenis ilmiah, sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis non-ilmiah. Menulis dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam hal ini dapat terjadi komunikasi antar penulis dan pembaca dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dari penulis yang pertama adalah tujuan penugasan. Nah, pada umumnya para pelajar menulis sebuah karangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau sebuah lembaga. Bentuk tulisan ini biasanya berupa makalah, laporan, ataupun karangan bebas. Kedua adalah tujuan estetis. Nah, para sastrawan pada umumnya menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan atau estetis dalam sebuah puisi, cerpen, maupun novel. Yang ketiga adalah tujuan penerangan. Surat kabar maupun majalah merupakan salah satu media yang berisi tulisan dengan tujuan penerangan. Yang keempat adalah surat pernyataan. Terkadang kita atau mungkin teman-teman mahasiswa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi atau mungkin menulis surat perjanjian. Yang kelima adalah tujuan kreatif. Menulis sebenarnya selalu berhubungan dengan proses kreatif, terutama dalam menulis karya sastra, baik itu berbentuk puisi maupun prosa. Yang keenam adalah tujuan konsumtif. Nah, ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembacanya. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan pengalaman, serta dapat menyumbangkan kecerdasan. Menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otak. Menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan harga diri. Artinya menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan, di mana orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis ada 5. Yang pertama adalah deskripsi atau perian, kedua eksposisi atau paparan,
Yang ketiga argumentasi, yang keempat narasi, dan yang kelima adalah persuasi. Selanjutnya ada tahap-tahap menulis. Tahap-tahap menulis ini ada 3, yaitu tahap pra-penulisan, tahap pembuatan, dan tahap pasca penulisan. Tahap pra-penulisan atau persiapan, tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap persiapan atau pra-penulisan adalah ketika pembelajar menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus terhadap realitas yang dihadapi, berdiskusi, membaca, mengamati, untuk memperkaya masukan kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. Nah, kemudian tahap pembuatan. Nah, tahap pembuatan di mana penulis telah menyusun draft secara kasar. Pada kegiatan ini penulis mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pemikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang terakhir adalah tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang dihasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengaliniaan, gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Selanjutnya adalah pendekatan menulis. Pendekatan pembelajaran menulis di SD. Pertama adalah pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Kedua adalah pendekatan integratif, menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtiar, serta meringkas cerita yang didengar. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan. Kemudian adalah pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Selanjutnya adalah tingkatan menulis. Tingkatan menulis ada 5 tingkat. Yang pertama, timbulnya pemahaman baca tulis atau emergent literasi. Anak mulai menyadari adanya kegiatan baca tulis. Anak mulai menyenangi jika ada orang melakukan baca tulis semula. Anak banyak memandangi tapi lama-kelamaan akan mencoba. Yang kedua adalah menulis permulaan atau beginning writing. Kegiatan ini biasa disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menulisnya dengan baik. Tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret. Yang ketiga adalah pembinaan kelancaran menulis atau building fluency. Pada tahap ini, simbol-simbol bunyi bahasa, misalnya huruf-huruf yang telah dikenali secara konkret, mulai dihubung-hubungkan lebih lanjut menjadi kesatuan yang lebih besar dan memiliki makna. Nah, yang keempat adalah menulis untuk kesenangan dan belajar atau writing for pleasure or reading to learn. Sudah timbul kesenangan pada diri anak akan perlunya menulis. Pada tahap-tahap ini, anak melakukan kegiatan menulis dengan tujuan tertentu yang disengaja, misalnya mencatat pelajaran, mencatat kegiatan di buku harian, menulis
surat, dan sebagainya. Pada tingkatan ini, anak sudah dapat menikmati kegiatan menulisnya. Yang kelima adalah menulis matang atau mature writing. Pada tahap ini, anak sudah mampu menuangkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui tulisan dengan baik. Ia telah mampu memilih kata dengan tepat, menyusun kalimat dengan runtut, dan mengembangkan paragraf dengan baik. Tahap inilah yang memberikan kebebasan berekspresi pada anak untuk menghasilkan tulisan-tulisan kreatif. Adapun saran dan kesimpulannya, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para pelajar berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan bahasa, memperdalam daya tangkap, memecahkan persoalan yang sedang dihadapi, dan memperjelas pikiran-pikiran. Penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir logis guna mencapai tujuan dari tulisan. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mampu memanfaatkan fasilitas seperti internet, buku-buku dan literatur lainnya agar mampu memahami cara kepenulisan yang baik dan benar, karena keterampilan menulis sangatlah diperlukan dari mulai tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita harus mampu meningkatkan keterampilan menulis kita. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.